yang bisa mengubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang kemudian digunakan oleh hampir semua perangkat elektronik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan dua jenis baterai. Yang pertama itu adalah baterai single use atau hanya sekali pakai saja, dan kedua itu adalah baterai rechargeable atau yang bisa diisi ulang. Nah, baterai yang kami bahas ini itu adalah termasuk ke dalam jenis yang kedua atau rechargeable atau yang bisa dapat diisi ulang. Nah, selanjutnya itu cara dari baterai NMH itu sendiri. Penemu dari baterai NMH ini adalah Alessandro Volta. Seperti ini orangnya teman-teman. Dia adalah seorang fisikawan dari Italia. Penemuan Alessandro Volta berawal dari menumpukan volta yang dibuat dengan menumpukan piringan tembaga dan cakram seng secara bersering dan dengan potongan karton yang dicelupkan ke dalam air garam dan ditempatkan di kedua piring tersebut. Tumpukan tersebut mampu menghasilkan listrik dan diakui sebagai baterai pertama. Perkembangan baterai juga terjadi di Baghdad. Pertemuan ini berawal ketika sebuah silinder tembaga diletakkan di tengah-tengah batang mesin, serta aspal yang disusun sedemikian rupa dalam sebuah lubang kecil dan terbuat dari tanah. Para peneliti berhasil memperoleh tenaga sebesar 1,5 volt yang bekerja selama 18 hari non-stop dengan memasukkan cairan asam ke dalam jambang, misalnya itu air jeruk. Baterai NIMH dikembangkan pada tahun 1980 untuk menggantikan baterai NICD yang biaya pembuatannya lebih mahal, kapasitas rendah, dan tidak ramah lingkungan. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dari baterai-baterai ini. Nah, yang pertama kelebihannya itu yaitu ramah lingkungan. Baterai ini sangat ramah lingkungan karena tidak mengandung bahan berbahaya, sehingga tidak membahayakan kesehatan bagi penggunanya dan orang-orang di sekitarnya. Nah, yang kedua itu adalah kapasitas baterai yang tinggi. Baterai ini bisa mencapai kapasitas yaitu sebesar 11.000 mAh. Ini sangat besar sekali dan sangat layak jika kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu bisa diisi ulang. Menurut saya ini yang paling penting dalam komponen baterai ini, karena kita tidak perlu lagi membeli baterai yang baru jika daya baterai kita habis. Kita bisa mengisi ulang daya baterai ini layaknya kita mengisi ulang daya HP kita sehari-hari, sehingga kita juga bisa menghemat pengeluaran kita dan mengurangi limbah baterai. Nah, yang keempat itu harga terjangkau. Dibandingkan dengan harga baterai lithium ion yang begitu mahal, baterai ini jauh lebih murah dibandingkan dari baterai lithium ion. Oleh sebab itu, baterai ini bisa menjadi pilihan untuk semua orang di masa depan. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dari baterai ini sendiri. Yang pertama, kekurangannya yaitu mudah panas. Baterai ini sangat mudah panas, jadinya kita harus menggunakannya secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Maksimal penggunaan baterai ini yaitu 6 jam. Setelah 6 jam kita harus membiarkannya istirahat selama 1 jam full. Nah, yang kedua itu waktu charge yang lama. Dikarenakan kapasitas baterai ini sendiri yang besar, jadi kita membutuhkan waktu untuk charge yang lama. Waktu yang teman-teman butuhkan untuk mengecas atau mengisi daya ulang baterai ini yaitu kisaran 9 sampai 12 jam. Yang ketiga itu adalah ukuran yang lebih besar. Ya, baterai ini sendiri memiliki ukuran yang lebih besar daripada baterai pada umumnya. Dikarenakan baterai ini menggunakan ion hidrogen untuk menyimpan energinya. Nah, yang keempat itu alat recharge yang khusus. Baterai ini memiliki alat isi daya ulang yang khusus, tidak boleh sembarangan. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita gunakan untuk mengisi daya baterai ini, teman-teman. Nah, selanjutnya itu bahan baku. Bahan baku pembuatan baterai NIMH ini adalah nikel, titanium, mangan, kobalt, aluminium, zirconium. Nah, selanjutnya dari pabrik pembuatan terbesar baterai ini. Pabrik pembuatan terbesarnya di Indonesia yaitu PT Aneka Tambang. Awalnya perusahaan ini hanya berfokus pada aneka tambang, contohnya emas, kobalt, aluminium, dan lain-lain. Tetapi melihat peluang bisnis baterai yang begitu besar, dan mereka juga bisa memproduksi bahan-bahan baku dari pembuatan baterai ini, sehingga mereka mulai memasuki dalam dunia bisnis baterai. Nah, keuntungan dari perusahaan ini sendiri pada tahun 2022 itu mencapai 3,82 triliun. Dan karyawan yang sudah bekerja dalam perusahaan ini mencapai 2.825 orang. Nah, dan perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta.
Nah, sekarang selanjutnya itu yaitu cara kerja. Cara kerja baterai ini hampir sama dengan baterai-baterai pada umumnya, yaitu ketika anoda dan katodanya kita hubungkan ke dalam sumber listrik, maka baterai ini sudah bisa kita gunakan. Selanjutnya itu harga. Harganya itu mulai dari 20 sampai 100 ribu. 5.000 sampai 14.000 teman-teman. 400.000 teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah prospeknya untuk di masa depan. Prospek baterai di masa depan, baterai ini layak untuk masa depan karena tidak mengandung bahan racun dan dapat diisi ulang sehingga kita hanya perlu membeli baterai ini sekali untuk jangka waktu yang lama. Jadi sangat hemat daya. Selanjutnya itu jangka pemakaian. Jangka pemakaian baterai NDMH ini, kita bisa menggunakan baterai ini selama 6 jam. Setelah itu, biarkan beristirahat selama 1 jam agar kesehatan baterai tetap terjaga dan tetap awet. Nah, selanjutnya itu adalah reaksi kimia dari baterai ini. Untuk reaksi kimianya itu yang pertama itu reaksi elektroda negatif. Itu H2 itu air ditambah M ditambah Mn harus bolak-balik hidrogen dan mangan Ese. Dan yang kedua itu reaksi elektroda positif itu nikel 2 hidrogen hidroksida ditambah hidrogen ditambah nikel oksida hidroksida ditambah air ditambah dengan Mn. Nah, sekian yang bisa kami bahas. Jika ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan.